Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in awba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita masih diberikan kesempatan hidup. Berarti kita masih diberikan kesempatan untuk mengejar ampunan Allah, mengejar maghfirah Allah, dan kita mengejar ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah meridhoi dan Allah memberikan kesempatan kita termasuk orang-orang yang nanti masuk surga Allah. Salawat serta salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang kita tunggu sahabatnya nanti di yaumil kiamat. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, dalam surat Al-Fat Allah berfirman, Inna fatahna laka fatam mubina liyaghfirallahi ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdika siratan mustaqim wa yansurukallahu nasran aziza. Surat ini turun ketika ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara Rasul dengan kafir orang-orang Mekah, yang perjanjian ini menyebabkan Rasul nggak jadi umroh. Jadi pulang kembali terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Tapi dalam surat ini Hudaybiyah ini justru malah Allah memberikan gambaran. Inna fatahna laka fatam mubina. Sungguhnya kami berikan kepadamu suatu fatuh atau kemerdekaan, kemenangan yang jelas. Ini mungkin jadi refleksi kita sebagai bangsa yang katanya kita sudah merdeka, bahkan lumayan tua ya. 78 tahun kita merdeka. Mestinya ayat ini jadi PR kita. Sudahkah kemerdekaan, sudahkah kemenangan yang Allah janjikan? Dan Allah berjanji dalam surat Al-Fat ini, Inna fatahna laka fatam mubina. Sungguhnya kami memberikan kemenangan yang nyata. Apa kemenangan yang nyata? Lanjutnya ayat 2 mengatakan, Liyaghfirallahu laka ma min dzambika ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang pertama, yang dikatakan kemerdekaan itu, kemenangan itu, Allah memberi ampunan kepada kita sebagai pribadi atau kepada bangsa kita dosa yang sudah lalu atau dosa yang akan datang. Nah, yang akan datang, yang sudah lalu kita tobati. Ya, mungkin kelakuan kita 10, 20 tahun dulu masih masa bujang, masih belum dekat sama Allah, kita tobati. Kemudian kenapa ada mata qaddama wa mata akhir? Kemudian ada dosa yang taqaddama yang di depan atau yang ta'akhir yang sudah belakang. Berarti dosa yang kalau sudah belakang ya, yang sudah kita lewati mungkin bisa kita tobati. Kan dosa yang depan belum kita lakukan. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu menjaga diri kita jangan sampai berbuat dosa. Itu kemerdekaan yang pertama. Jadi yang namanya merdeka kalau kita sudah yakin
kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah diampuni dosanya secara pribadi, atau bangsa kita diberikan ampunan oleh Allah. Jadi kalau kita merayakan kemerdekaan ini yang jadi PR utama. Ini jadi PR utama, jangan sampai kita merayakan kemerdekaan justru malah melalaikan kewajiban kita. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmat kepadamu. Mungkin kita dikasih nikmat harta, dengan harta bersyukur, kita dikasih nikmat sehat, dengan sehat kita bisa olah itu untuk ibadah. Atau kita diberikan anak, tapi anak itu jadi soleh. Keempat, kita diberikan hidup dalam ridho Allah Ta'ala. Jadi nikmat itu semua yang diberikan oleh Allah pada kita, mampu kita olah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mikir lebihnya. Karena kalau kita mikir nikmat itu lebih, nggak akan pernah cukup. Ada orang, mungkin ya kalau pikiran saya nggak mungkin nih kalau orang Islam. Jadi dia punya beli mobil. Mobil itu mahal. Bahkan sampai ya mobil cuma ada satu di dunia. Dan mobilnya itu disetting hanya untuk dia. Untuk dia disetting dari badan dia. Kalau dia sudah tidak ada yang pemiliknya ini, maka mobil itu nggak bisa dipakai seumur hidup, dibuang. Kalau kita mikirkan, untuk apa kurang kerjaan kayak gitu? Mobil menyerah, tapi karena nikmat dunia itu nggak dibuat dengan dasar iman, maka kacau kemauannya. Ya begitu. Sampai saya ngelihatnya di YouTube tuh, ya Allah, saya bilang, kalau kita kan mikir 1000 kali, mungkin nggak ada kan kebayang. Beli mobil yang khusus punya dia, dan mobil itu disetting yang katanya mobil pintar, dan mobil itu hanya ke dia. Bisa ngidupin juga kalau badannya sudah masuk, baru dia. Yang diukur itu bukan jempol, jari tangan atau sirik jari, tapi tubuhnya. Itu subhanallah. Kenapa? Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Yang kedua, bagaimana kita hidup mereka itu, Allah memberikan nikmat sempurna kepada kita. Kita dikasih rezeki bisa bersyukur, kita dikasih ujian Allah kita bisa sabar, kita dikasih takdir Allah bisa ridho. Itu aja kuncinya. Karena kalau kita semakin nggak syukur, semakin kacau. Dan padahal kunci rezeki itu kata Allah, la in syakartum lazidanakum, kalau kau mampu bersyukur, aku tambah. Artinya rezeki itu ditambah oleh Allah kalau kita mampu bersyukur. Jadi mulai belajar kita jangan mempertanyakan kepada diri kita sebesar apa rezeki kita diberikan kepada Allah, tapi tanyakan kepada kita sebesar apa kita mampu bersyukur akan nikmat Allah. Yang rezeki yang diterima itu. Nih, kedua, satu, yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kedua, yutimma ni'matahu 'alaika. Yang ketiga, wa yahdika siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk siratal mustaqim. Perjalanan hidup kita. Dan ini bukan main-main. Kita minta sama Allah itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tunjukkanlah kami hidayah, tunjukkanlah kami jalan siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa alaihim? Minan nabiyyin, minas syahid, minas shadiqin, waswada, wasuna ola rikorofiko. Dari orang-orang para nabi, dari orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang diberi hati lembut. Itu orang itu. Orang yang diberikan, ya kaya boleh. Karena dalam Al-Quran sendiri ada yang seorang manusia yang kaya tapi dapat ridho Allah. Miskin boleh. Karena di dalam Al-Quran sendiri ada orang yang miskin dapat ridho Allah. Cuman ditanam sama diri kita,
Kaya ujian, sehat ujian, sakit ujian, hidup ujian. Hidup ini perputaran dari ujian. Yang keempat, wayan surukallahu nasron aziza. Apabila Allah memberikan pertolongan kepada diri kita. Maksudnya begini, Pak. Kita dikasih masalah oleh Allah, tapi nggak timbul masalah lagi. Misalnya kita dikasih masalah, nggak bikin masalah lagi. Kan nggak sedikit kita itu diberi masalah, justru nambah masalah lagi. Maaf begini, orang kita rata-rata kalau ada masalah, pasti jawaban dia nyari uang. Misalnya anakmu ujian, anakmu ulangan. Kita sakitnya kita pikirkan sakit harus berobat, ujian anak butuh bayaran harus cari uang, maka nggak sedikit kita minjem uang. Yang minjemnya itu ya riba. Itu kan masalah yang melahirkan masalah lagi. Tapi mudah-mudahan kita tidak. Wayan surukallahu aziza, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita, pertolongan yang jelas. Karena hidup kita ini sebab pertolongan ya Pak. Bangun pagi aja, bangun pagi, bisa menggerakkan kaki itu sudah tuh nikmat yang luar biasa. Mereka saya kalau bangun pagi itu yang pertama itu saya itu nggak langsung berdiri, dia diam. Saya kira kayak alhamdulillah masih bisa ngangkat. Karena itu nikmat yang luar biasa dan semua itu milik Allah. Nah, jadi itu kata-kata kemerdekaan itu satu, apabila kita mendapatkan ampunan Allah. Kedua, apabila kita diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah. Ketiga, apabila kita diberikan hidayah oleh Allah. Keempat, apabila kita ditolong oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini, kebetulan saya pernah beli buku seorang ulama, mungkin di kita pernah kenal, yang pernah di Lampung dia ditusuk sama orang bagian pangkal tangannya, bahkan ada yang mengatakan dari tusukan itulah ternyata pisaunya itu mengandung racun. Ya mungkin tak kenal ya, Syekh Ali Jabir semenjak ditusuk itu, kemudian dia drop sampai dia meninggal. Ada yang mengatakan pisaunya itu ada racunnya. Kalau begitu mati syahid, oh ya mati syahid. Dan pejuang kita itu enggak aneh ya. Dan kalau kita lihat sendiri sahabat yang hampir semua sahabat, kecuali Abu Bakar, Umar dibunuh, Utsman begitu, Sayyidina Ali juga begitu. Jadi kalau orang memperjuangkan agama Allah, ya risikonya mati. Tapi kematian itu enggak apa-apa. Justru bisa jadi karena kita itu mati di jalan Allah, mengampunkan dosa kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu buku. Dan dari tulisan almarhum Syekh Ali Jabir, mudah-mudahan jadi PR kita bersama-sama. Bukunya ini menjadi hamba yang dirindukan surga. Pasalnya pasal ke-11 ya. Judulnya 11 amalan yang menggugurkan dosa. Yang poin surat Al-Fat ayat yang kedua. Liyaghfirlakallah. Engkau diberikan ampun. Allah memberikan ampun dosamu, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Kita sekarang akan membahas amalan-amalan yang bisa menghancurkan dosa. Ternyata amalan ini biasa sama kita. Biasa kita lakukan, mudah-mudahan pas kita sedang melakukan ini sungguh-sungguh. Karena di amalan ini ada ampunan dosa. Yang pertama sekali adalah wudu. Kita bahas dari hadis An Umar ibnu Affan, diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa, siapa orang yang wudu,
Fahsana wudu'a. Kemudian wudunya itu baik. Wudunya itu bagus. Kemudian kharajat khati'atahu min jasadi hatta takhruju min tahta atfarihi. Maka keluar dosanya dari seluruh badannya, dari tubuhnya, min tahta atfarihi, dari bawah jari-jari dari kuku-kukunya. Maksudnya begini, siapa orang yang wudu dengan sempurna. Nah, kalau bicara wudu dengan sempurna berarti balik lagi hukum fikih. Berarti kita bukalah kembali hukum fikih. Mana syarat wudu, mana fardunya, mana sempurnanya, mana rukunya harus tahu. Siapa orang yang man ahsana wudu'a. Kata Rasulullah, siapa orang yang wudunya baik. Ahsana itu bukan hasan. Ahsana itu ada alif yang bermakna litabdil, yang terbaik wudunya, maka akan keluar dari tubuhnya dosa-dosa di bawah jari-jari, di bawah kuku-kukunya. Artinya setiap kita berwudu dengan baik itu akan menghancurkan dosa kita. Bahkan satu riwayat ketika Rasulullah sedang kumpul, Rasulullah nanya, ya Bilal, apa amalanmu? Kok suara trompa sendalmu sudah ada di surga? Bila orangnya masih di dunia, masih kumpul dengan Rasulullah, tapi suara sendalnya sudah ada di surga. Bukan gaya kita ya, kalau kayak gaya kita mah hilang. Sendalnya hilang. Nanti sendalnya Pak, wis nang surga. Hilang katanya. Besok-besok Jumatan nggak mau kayak sendal baru bagus lagi. Jumatan pakai sendal setahu kanan abang, kiri hijau. 2 toko. Kenapa? Main nggak hilang katanya. Nih, ketika itu bertanya Rasulullah, ya Bilal, apa amalanmu? Kok suara trompa sendalmu sudah ada di surga? Bilal menjawab, aku tidak punya amalan apa-apa kecuali aku wudu dan suka untuk sholat sunnah wudu. Dan Rasulullah enggak merintah. Rasulullah mendengarkan Bilal bahwa setiap pada wudu dia sholat. Dan Rasulullah enggak melakukan, tapi Rasulullah mendengar itu. Rasulullah enggak ngelarang, enggak ngiyakan, itu namanya hadis takrir. Boleh kita lakukan. Jadi Bilal itu begitu. Bahkan dalam sholat Jumat hadis Rasulullah riwayat lain mengatakan man tawadha wa asana wudu'a summa ata ila jum'ah pastama wa ansata ghufira ma bainahu wa baina jum'ah wa ziyadatu salasa. Siapa orang wudunya bagus, makanya usahakan sholat Jumat itu wudunya di rumah. Di rumah, bagaimana kalau kita kerja misalnya? Pokoknya pagi itu usahakan wudu dulu. Mandi sunnah Jumat, untuk mandi sunnah Jumat, kemudian kita wudu walaupun kita berangkat kerja. Nanti kalau kita batal, kita wudu di kantor lagi. Kata Rasulullah, siapa orang yang wudunya sempurna, kemudian datang sholat Jumat. Pastama dia mendengarkan khotib, atau memperhatikan khotib, ghufira ma bainahu jum'ah. Maka diampuni untuk dia dari Jumat ke Jumat, wa ziyadatu salasa, dan ditambah 3 hari. Setiap Jumat itu ada ampunan 10 hari. Cuma syaratnya 3. 1, kita wudunya baik. 2, mendengarkan khotib. 3, memperhatikan khotib. Itu ada ampunan 10 hari. Tapi biasanya Pak, saya belajar khutbah Jumat itu semenjak pulang dari pondok 2001. Baik di kampung ataupun di kota itu 40% itu tidur. Tidur gitu. Makanya kotak amal cepat. 60 km per jam. Atau dari pojok aja. Orang tidur semua. Banyak memang itu. Kalau tidur batal enggak? Enggak. Yang penting tidurnya itu qaidan maq'adahu fil ard. Kalau duduknya itu tegak lurus di muka bumi. Nah, kayak Bapak gini, sila. Itu kalau kita tidur enggak batal. Kecuali kalau kita nyender ke belakang.
ke belakang atau ke samping atau ya begini atau kakinya diangkat seperti duduk apa ya orang ada sila meluk lutut itu nggak kedengar suara khotib batal. Tapi kalau duduk biasa seperti ini sila begini tegak lurus di muka bumi nggak batal. Walaupun tidur ya batas tidur itu kalau dalam fikih nggak kedengar suara khotib. Kalau kita nggak dengar itu tidur. Apalagi kalau begitu udah komat dibangunin sama sebelah. Berdiri kita pas semutan lengkap penderitaan. Nah kalau kita tidur itu nggak batal. Cuman fadilah sholat Jumatnya hilang. Satu, kita nggak dapat ampun dosa 10 hari. 10 hari ke depan. Ada yang mengatakan 10 hari ke belakangnya pasti 10 hari kita nggak dapat ampunan dosa. Makanya mulai sekarang kalau sholat Jumat jangan tidur. Dan kita juga boleh Pak. Kalau misalnya tamil masjid itu boleh bikin tulisan di mimbar. Saya pernah khotib itu, bagus juga. Jadi paling lama khotib itu 15 menit. Karena khotib itu kalau biasa ngomong, senang ngomong Pak. Kadang-kadang ada yang khotbah Jumat itu satu jam kurang seperempat. Itu yang menderitakan jamaahnya. Dia tidur, nggak dapat fadilahnya. Padahal khotbah Jumat itu nggak perlu lama. Kalau di pondok di daerah Tasik tempat saya dulu itu nggak ada bahasa Indonesianya. Pokoknya sudah alhamdulillah baca salawat, wasiat taqwa, baca surat, hadis, ayat, doa. 5 menit kurang malah. Yang panjang sholatnya. Kata Rasulullah juga, ciri orang yang faqih itu adalah orang yang memendekkan khutbah Jumat, memanjangkan sholat Jumatnya. Tapi kalau kita kan enggak, khutbah Jumatnya lama. Begitu imamnya, begitu sholat Jumatnya, sebentar. Nah itu, wudu. Maka sekarang tugas kita bagaimana sempurnakan wudu. Bahkan Rasulullah mengatakan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Annahu sesungguhnya Abi Hurairah. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Sami'a ini telinga Abu Hurairah langsung. Dia langsung yang mendengar. Kata Abi Hurairah yaqulu. Ya, kemudian Rasulullah berkata, nah, jadi gini, nanti dalam Bulughul Maram, saya takut lupa, Bulughul Maram Rasulullah itu mengatakan begini, nanti yang membedakan umatku dengan bukan umatku itu dari, kalau umatku itu dia mengkilat seperti bintang min asari sujud dari bekas wudu. Maka kita pertama wudu itu kita sempurnakan. Sunahnya kita pakai terus kalau bisa dilebihkan. Misal cuci muka 3 kali, terus tangan itu kalau bisa dilebihkan. Nanti ini di kiamat akan hidup. Akan percaya min asari sujud. Nanti buka aja di Bulughul Maram di bab wudu. Nih yang pertama Pak. Jadi kalau kita wudu, mulai rasakan setiap kita wudu, ini penghancur dosa kita. Dosa mata. Kalau bisa. Dawam wudu Pak. Dawam wudu. Pokoknya kalau masuk kamar kecil, jangan keluar kalau kita nggak wudu. Biarpun kita nggak sholat, udah aja begitu. Nanti siapa tahu, bahkan begini ada yang mengatakan tidur itu juga kalau bisa wudu. Termasuk orang yang didoakan malaikat, orang yang tidur dalam keadaan wudu. Bagaimana kalau baru tidur batal? Ya nggak apa-apa. Pokoknya udah wudu. Nah itu satu. Yang kedua, yang amalan yang menghancurkan dosa yang pertama wudu. Nanti saya minta wudu kita dibenerin. Maksudnya ya pelan-pelan sampai dirasakan. Bahkan ada doa ya. Ada yang mengatakan doa ini enggak ada. Ya udah. Kita lagi ngusap muka itu mengatakan Allahumma
Allahumma abyad wujuh yauma tasadu wujuh wa yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkanmu wajahku pada hari yang putihnya wajah-wajah orang yang putih dan hitamnya wajah-wajah orang yang hitam. Begitu kita mengusap tangan kanan, kita mengatakan Allahumma a'tini kitabi fi yamini. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti dari tangan kanan. Ngusap tangan kiri, kita doa Allahumma a'tini, Allahumma la'ati. Ya Allah, jangan berikan kitabku dari tangan kiri atau dari punggungku. Tapi ada yang menentang. Nanti buka aja dalam Bidayatul Hidayah kitab Imam Ghazali. Itu rinci. Jadi kalau bisa wudu itu sempurnakan. Kemudian yang kedua, daun wudu, Pak. Daun wudu. Anak-anak kita juga begitu. Kalau mereka keluar dari kamar kecil atau dari mana, suruh wudu. Saya dari kecil itu udah kalau masuk kamar mandi sore gitu, keluar ditanya sama abah saya, wudu belum? Ini kan bukan mau sholat, Mbak. Saya mau sekolah, udah wudu. Akhirnya jadi kebiasaan. Saya masuk kamar mandi, keluar itu kalau belum wudu aneh gitu. Pasti masuk lagi, enggak puas. Dan wudu itu bukan banyaknya, tapi sempurnanya. Makanya mulai, anak-anak kita juga begitu. Saya ingat perkataan guru saya ketika saya izin mau pulang. Pertama kali saya pondok itu enggak pulang 2 tahun ya. Hampir 2 tahun 2 lebaran enggak pulang. Mau lebaran ketiga enggak pulang, dimarahin sama saya. Udah kamu pulang, udah pulang. Begitu pulang, guru saya bilang, jangan kamu pulang, jangan sampai enggak wudu. Usahakan daun wudu. Ya, tadus binama itu dipakai. Ternyata benar kita dari jalan dalam keadaan wudu itu pertama minimal kita enggak sembarangan nyentuh perempuan. Itu hikmahnya. Dan kata Rasulullah juga, kalau wudu kita bagus, maka kotoran dosa itu akan rontok dari badan kita dari sampai ujung-ujung kuku kita. Yang kedua, ini yang pertama. Mudah-mudahan PR kita bagaimana wudu kita baik. Kemudian daun wudu lah. Bangun tidur pagi jam 2 bangun, ya wudu lagi. Dingin, nah nanti ada hadis lain. Kemudian yang kedua adalah amalan yang menghancurkan dosa itu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana pendapatmu? Ara'aitum, bagaimana pendapatmu lau anna naharon fi babi ahadikum, kalau seandainya ada sungai di depan rumahmu, kau mandi 5 kali sehari 5 kali, masih ada bekas kotoran, kata Rasulullah berkata. Rasulullah menggambarkan kalau seandainya di depan rumahmu itu ada sungai dan kau mandi sehari 5 kali, masih ada ka'azalika yabqa darihi, apakah masih ada kotoran dalam tubuhmu? Kemudian begitulah sholat. Jadi sebenarnya kita sholat itu menghancurkan dosa kita. Bahkan ada hadis mengatakan kalau kita melakukan dosa dengan Allah ya, bukan dosa dengan manusia. Dosa itu belum ditulis sama Allah sampai waktu sholat ketemu. Misalnya kita nauzubillah min dzalik jam 8 melakukan dosa. Belum ditulis sampai zuhur. Kalau zuhur kita bertobat, diampuni sama Allah. Jadi waktu sholat ke sholat itu pengampun dosa. Sholat zuhur mengampun dosa dari subuh ke zuhur. Sholat asar mengampun dosa dari zuhur ke asar. Maghrib asar ke maghrib. Isya dari maghrib ke isya. Subuh dari isya ke subuh. Begitu putarannya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada sungai di depan rumahmu, kau mandi sehari 5 kali, adakah kotoran itu masih ada? Jadi tergambar, Pak, kita sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, sholat ini merupakan
satu dari 3 amalan yang menghancurkan dosa. Dalam hadis lain mengatakan as-salatu khamsi wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukafaratu ma bainahunna idat taba'il kabair. Salat 5 waktu. Dari salat Jumat ke salat Jumat. Ketika dari Ramadan ke Ramadan itu penghancur dosa di antara keduanya. Kalau dia meninggalkan dosa besar. Berarti tugas kita harus cari apa itu dosa besar. Caranya cari aja buku dosa-dosa besar. Harus punya itu. Biar kita tahu ada 68 dosa besar. Kalau itu terhindar, sholat bisa ngebantu hancurkan dosa. Sholat Jumat juga begitu, Ramadan juga begitu. Kata Rasulullah, as-salatul khamsi wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukafaratu ma bainahunna idat taba'atil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan itu pengampun dosa di antara keduanya kalau kamu meninggalkan dosa besar. Berarti tugas kita mencari bagaimana apa itu dosa besar. Insya Allah beli aja Pak, cari-cari buku dosa-dosa besar. Yang dulu di A2A pernah dibahas sama Ustadz Adi Rayat. Saya ngedengar itu langsung saya cari kitabnya. Nah itu penting karena kita suka lupa bagaimana dosa-dosa besar itu. Nah yang kedua, ini yang pertama, yang amalan menghancurkan dosa itu wudu, tapi wudunya yang sempurna. Yang kedua, sholat. Yang ketiga dan keempat, berjalan menuju masjid untuk sholat serta bersiap-siap menunggu waktu sholat. 4-3-nya berjalan menuju masjid untuk sholat. Yang keempatnya menunggu waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ala adullukum, maukah kamu kutunjukkan? Kata Rasulullah, ala adullukum, mau enggak kamu aku tunjukkan ala ma yamhallahu bihi khotoya, kepada satu amalan yang Allah akan mengampunkan dosamu, wayar pa'u bihi darojatin, dan wayar pa'u bihi darojah, dan diangkat derajatnya. Kemudian sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Rasulullah berkata, bersabda, isbagil wudu ala makari. 1, sempurnakan wudu ketika lagi makari. Apa makari itu? Enggan. Apa enggan itu? Musim dingin. Kita lagi dingin, kita sempurnakan wudu. Itu hancurkan dosa dan meninggikan derajat. Yang kedua, kasratul khoto'a ila masjid, banyakkan langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga, tidarus salat ba'da salat, menunggu waktu salat ke waktu salat. Kita ini habis salat maghrib, kita nunggu salat isya. Jadi selama kita duduk menunggu waktu salat, saat itulah Allah mengampunkan dosa kita dan Allah meninggikan derajat kita. Bapak ke masjid, makanya jangan resu, jangan ngeluh kalau masjidnya jauh. Masjid bisa jalan. Selama itu Allah mengampuni dosa kita. Bahkan Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, khutwatani ahabu ilallah. Ada 2 langkah yang dicintai Allah. 1 khutwatin ila fardhi shalah, langkah kaki orang yang melakukan salat fardu. Kita jalan kaki itu dicintai Allah. 2 khutwatu ila silaturahmi, langkah kaki orang yang melakukan silaturahmi. Nih Pak, makanya semakin jauh masjid kita, ya nikmat. Ya udah jalanin aja. Saya dari rumah ke masjid itu mungkin ada 300 meter. Saya hitung 300 meteran lah. Bolak balik. Tapi ya itu nikmat Pak. Karena karena gini. Kalau kepayahan yang kita terima
itu ganjarannya beda. Misalnya Bapak masih lagi sehat, bisa ke masjid cepat, dapat ganjaran, dia dapat. Tapi ganjarannya beda kalau saat Bapak sakit, melangkah, itu ganjarannya beda. Al-ujrah, kata Rasulullah, al-ujrah bitabari masakot. Ganjaran itu dihitung bagaimana kelelahan yang tercipta. Orang sholatnya jauh, datang ke masjid, mungkin dia lelah, tapi al-ujrahnya itu beda. Nah itu 3, 4. 1, wudu. 2, sholat. Ketiga, melangkah kaki menuju masjid untuk sholat. Keempat, menunggu waktu sholat. Jadi kita berusaha kalau ada waktu nganggur, ada waktulah di masjid. Misalnya nggak ada kajian, kita sendiri habis maghrib, nggak usah keluar. Ya apa kek? Baca Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, wantadiru sholat pada sholat. Menunggu sholat sebada sholat. Selesai sholat maghrib kita nunggu sampai isya datang, maka selama kita nunggu itu kebaikan terus datang. Bahkan kalau kita ini ada niat mencari ilmu, niat nunggu sholat, niat silaturahmi, dalam kerjaan kita ini 3. 1, silaturahmi, kita ketemu sama teman di masjid. Kedua, kita tolabil ilmi. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, man tolabil ilmi karena katalaka fil jannah. Siapa orang yang melangkahkan kaki, ngambah kalau orang Sunda bilang, mencari ilmu, seakan-akan dia mengambah mencuri surga Allah. Yang ketiga, kita nunggu waktu sholat. Ada 3 pekerjaan. Maka ini kita niatkan. Lalu kemudian di masjid kita niat itikaf. Ada 4 keperjalanan baik. Makanya ini nikmatnya ngaji, Pak. Begitu ini, niat saya mau ngaji, niat saya itikaf di masjid, niat saya nunggu sholat sebada sholat. Ada 4 kebaikan yang kita dapatkan. Nah, terus yang kelima adalah puasa. 1, wudu. 2, sholat. Ketiga, melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat. Yang keempat, menunggu waktu sholat sebada sholat. Yang kelima adalah puasa. Puasa apa? Ya puasa Ramadan. Abu Ammar pernah bertanya kepada Rasulullah, akhbiruni ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang mengantarkan aku ke surga. Kata Rasulullah, alaika bisyam la fa'innahu la idrunahu. Kamu rajin puasa, sesungguhnya itu enggak ada bandingannya. Puasa Ramadan atau puasa Asyura atau Tasu'a itu juga iya. Terutama Ramadan. Makanya mudah-mudahan kalau kita ketemu Ramadan itu harus senang dulu. Senang dengan Ramadan ketemu, antara senang antara sedih. Senangnya kita berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang menjadi pengampun dosa. Siangnya puasa dengan pengampun dosa, malamnya Qiyamul Lail itu juga pengampun dosa. Jadi Ramadan itu ada 2 kerjaan, satu siangnya dengan lapar kita diampuni dosa, malamnya dengan Qiyamul Lail kita diampuni dosa. Makanya ketika masuk Ramadan bahagia. Kata Rasulullah, man faraha bidukhuli Ramadan harama jasadu aninira. Siapa orang yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Nah ini Pak, kita insya Allah baru 5. 1, wudu. Maka mudah-mudahan kita wudu sambil kita sempurnakan. Kedua, sholat wajib. Ketiga, melangkahkan kaki menuju sholat. Keempat, menunggu sholat setelah sholat. Kelima, berpuasa. Insya Allah lanjutannya nanti kita sambung lain waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita. Jadi tugas kita sekarang 5 itu benar-benar. Mungkin kalau kita masih bingung masalah sholat, beli aja buku fikih. Karena itu mau nggak mau harus kita punya. Kita belajar buku fikih, kita lihat, nanti kalau bingung tanyakan kepada orang yang bisa. Jangan nanya itu kita masih kosong Pak.
Begitu tanya, wudhu ke piye? Gini-gini. Oh ngono ya, maunya kita baca dulu. Oh rukunya gini, syaratnya baru tanya sama orang, jadi kita nggak kosong. Biar enak. Nah mudah-mudahan ya ini barokah. Saya juga begitu Pak. Ya kita ini sedang berburu waktu. Berburu waktu, maka harus cari amalan-amalan yang bisa menghancurkan dosa kita. Kemudian kita amalkan, kemudian kita jaga, mudah-mudahan itu jadi barokah kita. Wallahu alam, apakah kita ketemu hari esok saya nggak tahu. Nah itu saja dari saya, mudah-mudahan barokah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.